Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang Daulah Syafawi. Pertama, ayo berkenalan dengan kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ansar Muhajir dari kelompok 2. Nama saya Andi Zevania Akila Putri. Halo guys, nama saya Fitri Anggraini Pataria. Giliran aku nih, nama aku Fauzia Safitri Pinoi. Salam kenal semua. Halo, nama saya Maiza Turahma. Salam kenal. Nama saya Nabila Khairunisa Nasarul. Hai teman-teman. Nama saya Nasya Syifa Rahma Abdul. Halo semuanya. Nama saya Naira Ramadhani Rihalwa. Nama saya Rizky Febriansyah Rahmola. Nama saya Syahratu Sita Putri. Halo semuanya. Pada bagian A tentang sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi berdiri di wilayah Persia pada masa Daulah Turki Utsmani sedang berada di puncak kejayaannya. Meskipun demikian, Daulah Syafawi mampu berkembang cepat dan menjadi salah satu kekuatan besar dunia Islam. Berasal dari Tarekat Syafawiyah, sebuah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Sheikh Safi al-Din Ardabili di Arabil, Azerbaijan. Awalnya, tarekat ini bersifat tasawuf murni dan bertujuan memperbaiki akidah serta perilaku keagamaan masyarakat. Seiring waktu, pengaruh tarekat Syafawiyah meluas ke Persia, Suriah, dan Anatolia. Di masa Junaid dan Haidar, unsur militer dan politik mulai dimasukkan hingga gerakan ini semakin kuat dan terstruktur. Puncaknya terjadi saat kepemimpinan jatuh kepada Ismail, putra Haidar. Pada tahun 1501 M, Ismail berhasil menaklukkan Tabriz dan memproklamirkan dirinya sebagai penguasa pertama Daulah Syafawi. Di bawah kepemimpinan Ismail I, wilayah Daulah Syafawi berkembang pesat. Namun, ekspansi ini memicu konflik besar dengan Daulah Turki Utsmani, terutama pada pertempuran tahun 1514 Masehi. Pada bagian B tentang strategi dan kebijakan pemerintahan. Pada masa kejayaan Daulah Syafawi mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abbas I yang berkuasa dari tahun 1587 hingga 1628 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam menata pemerintahan. Salah satu kebijakan Abbas I adalah mengurangi dominasi pasukan Kizilbas. Untuk menyeimbangkannya, Abbas I membentuk pasukan gulam yang berasal dari budak dan tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Abbas I juga melakukan perjanjian damai dengan Daulah Turki Utsmani, termasuk kesepakatan untuk tidak menghina 3 khalifah pertama dalam khutbah Jumat, demi menjaga stabilitas politik. Kebijakan Abbas I berhasil menciptakan stabilitas politik dan memungkinkan Daulah Syafawi merebut kembali wilayah strategis, seperti Tabriz dan Sirwan. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan Daulah Syafawi. Pada bagian C, kemajuan dan peradaban Islam dalam bidang ekonomi, Daulah Syafawi menguasai pelabuhan penting seperti Hormuz dan Bandar Abbas. Dalam bidang ilmu pengetahuan, muncul tokoh-tokoh besar seperti Baha al-Adin al-Syarazi dan Sadr al-Din al-Shirazi. Pada bagian D, terjadi kemunduran Daulah Syafawi. Kemunduran Daulah Syafawi dimulai setelah wafatnya Abbas pertama. Para penerusnya lemah dalam kepemimpinan dan mengalami dekadensi moral. Puncak kehancuran terjadi pada tahun 1722 Masehi ketika pemberontakan bangsa Afgan di bawah Mir Mahmud berhasil merebut Isfahan. Pada tahun 1736 Masehi, Nadir Khan menggulingkan Abbas ketiga dan mendirikan kekuasaan baru. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia. Itulah materi tentang Daulah Syafawi dari kelompok 2. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.